Perkenalkan, nama saya Raisa Namira Hakim dengan NIM 230306051. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan 23, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi dan fisiologi ternak untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM, dengan preparat yaitu itik jantan atau juga dengan nama latin Anas domesticus. Sistematika pada iti atau Anas domesticus, yaitu filumnya merupakan chordata, kelasnya Aves, ordonya Anseriformes, dan selanjutnya yaitu familinya Anotidae. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topografi eksternal pada iti atau Anas domesticus. Yang pertama yaitu kaput atau kepala, yang kedua yaitu kolum atau juga leher, dan yang ketiga yaitu trunkus atau juga badan. Selanjutnya ada ekstremitas anterior atau juga sayap. Selanjutnya yaitu ekstremitas posterior atau juga kaki bawah, dan yang terakhir yaitu caudal atau juga ekor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bulu yang melengkap pada unggas. Yang pertama yaitu ada plumae, yang mana terdapat kalamus, bagian yang melekat pada unggas. Selanjutnya yaitu racis, dan selanjutnya yaitu vexillum yang ini, dan selanjutnya itu burbulae. Selanjutnya ada plumule, yang mana sama seperti plumae tapi ini berbentuk lebih kecil. Biasanya ini terdapat pada unggas yang masih kecil atau unggas yang sedang mengeram. Yang terakhir yaitu ada filoplum, tetapi pada praktikum kali ini kami tidak mendapatkan bulu itu, yang mana bulu tersebut yaitu kecil berbentuk seperti pohon beringin, yang mana fungsinya sampai sekarang belum diketahui. Selanjutnya itu topografi organ dalam pada unggas. Yang pertama ada kor atau jantung, lanjut dengan hepar atau hati, dan pulmo atau paru-paru, lanjut trakea, proventriculus, ventriculus, duodenum, intestinum tenue, dan mesenterium. Selanjutnya pada otak unggas terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah cerebrum, yang mana itu berfungsi untuk mengatur gerak sadar pada unggas. Yang kedua adalah cerebellum, yang mana itu berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh unggas. Yang ketiga medulla oblongata, yang mana fungsi ini untuk mengatur aktivitas bagian dalam seperti aliran darah dan aliran oksigen. Serta yang terakhir yaitu medulla spinalis, yang mana berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot dan organ tertentu lainnya. Selanjutnya yaitu sistem digestoria pada unggas, yang mana dimulai dari rostrum dan esophagus. Esophagus merupakan saluran penghubung antara rostrum dan esophagus. Dari esophagus lanjut ke crop, yang mana crop merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Dari crop lanjut ke proventriculus, yang mana proventriculus berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatik. Dari proventriculus lanjut ke ventriculus, yang mana merupakan yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Dari proventriculus lanjut ke intestinum tenue, yang di dalamnya terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Dari intestinum tenue lanjut ke cecum atau seka, yang mana di dalamnya terdapat intestinum crassum dan rectum. Dari seka lanjut ke cloaca, yang merupakan tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan feses. Selanjutnya yaitu sistem glandula dysgestoria atau sistem pencernaan tambahan. Yang pertama yaitu hati. Hati terletak di antara giza dan empedu, yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus Dexter dan lobus Schnitzer. Hati memiliki fungsi utama pada pencernaan dan absorpsi, yang mana hati menghasilkan empedu. Selanjutnya, hati memiliki fungsi fisiologi berupa sekresi empedu, identifikasi racun, metabolisme protein, tahanan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, instruksi sel
inaktivasi membran polipeptida. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulsi lemak. Warna kehijauan pada empedu disebabkan karena produk akhir dari destruksi sel, yaitu biliverdin dan bilirubin. Cairan tersebut tersimpan dalam sebuah kantong yang disebut kantong empedu. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mengekskresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pankreaticus dan menghasilkan enzim yang mendigestasikan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin karena pankreas mengekskresikan hormon insulin dan glukagon. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas dialirkan ke usus halus. Selanjutnya ada vesika velea atau kantung empedu. Dua saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus. Saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampungnya lebih besar dari yang kiri. Fungsi empedu mengaktifkan pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, dan membantu penyerapan vitamin agar mudah larut, dan memiliki sifat antiseptik. Beberapa enzim yang terdapat pada proses pencernaan. Yang pertama yaitu ada enzim amilase yang berfungsi sebagai pemecah pati atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Lanjut ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada enzim goikinase yang merubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu enzim goalkenase yang berfungsi untuk mendegradasikan polipeptida dari kolagen saat protein belum mengalami denaturisasi. Ada enzim maltase yang berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu enzim sukrase yang berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi molekul gula, dan enzim laktase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi dua molekul gula, yaitu fruktosa dan galaktosa, dan enzim peptidase yang berfungsi untuk memecah ikatan di antara asam amino pada rantai polipeptida pada protein. Selanjutnya yaitu sistem sirkulatoria atau sistem peredaran darah pada unggas. Sistem peredaran darah pada unggas termasuk sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada unggas terdapat tiga organ. Yang pertama yaitu jantung, memiliki beberapa bagian, ya, diantaranya yaitu atrium dexter dan atrium sinister, dan ventricle dexter dan ventricle sinister. Pembatas antara atrium dexter dan atrium sinister dinamakan intertria septum. Sedangkan pembatas antara ventricle dexter dan ventricle sinister dinamakan intraventricular septum. Selanjutnya yaitu darah, terdiri dari tiga macam. Pertama ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan juga hormon. Kedua, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai antibodi. Terakhir yaitu keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Terakhir yaitu pembuluh darah yang dibagi menjadi dua macam, yaitu arteri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua vena, pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung, yang kaya akan karbon dioksida. Dalam sirkulasi ini terdapat dua mekanisme. Pertama yaitu inspirasi, yang mana inspirasi merupakan darah dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis menuju atrium sinister. Kemudian darah menuju ventricle sinister melalui valvula dan
Vicus vidalis, kemudian mengalir menuju seluruh tubuh melalui aorta. Biasanya pada proses inspirasi darah kaya akan oksigen. Mekanisme kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi yaitu darah dari seluruh tubuh dibawa oleh vena menuju atrium dexter, kemudian darah menuju ventricle dexter melalui valvula, kemudian menuju paru-paru, menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Biasanya pada ekspirasi ini kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu sistem respiratori pada unggas atau sistem pernapasan pada unggas. Yang pertama yaitu nares atau lubang hidung, berguna untuk mengambil udara sehingga bebek bisa bernapas dengan baik. Selanjutnya glotis dan laring. Laring adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Trakea merupakan organ pernapasan bebek yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Selanjutnya siring. Di dalam siring terdapat lipatan-lipatan berupa selaput, di mana selaput ini jika ia bergetar maka akan mengeluarkan suara. Suara ini bisa timbul saat proses pernapasan expirasi. Selanjutnya itu bronkus. Setelah siring ada percabangan yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli inilah terjadi pertukaran gas. Selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru. Fungsi dari pulmo atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi dan pergantian oksigen dan karbon dioksida. Terakhir air sak atau kantung udara. Kantung udara pada bebek ini berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan.